Bapak Deda di lingkungan IAIN, Bapak Dr. Haji Juhairi MPD, kemudian para wakil dekan di lingkungan IAIN Metro, Kapus di lingkungan LPM IAIN Metro, Bapak Sekretaris, kemudian Bapak dan Ibu Kaprodi di lingkungan IAIN Metro, beserta Sekprodi dan juga admin dari Merpati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita dapat kembali bersemuka di ruang Zoom untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait edaran program MBKM Batch 1 tahun 2024-2025. Baik, kita akan segera mulai acara hari ini. Adapun kegiatan di siang ini terdiri dari yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua LPM, selanjutnya sambutan dari WR1, dilanjutkan sambutan dan arahan dari Rektor IAIN Metro, dan setelah itu paparan dari Kapus Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, serta diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai kegiatan di hari ini untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami silakan kepada Bapak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Buyung Syukron, SAG SSMA. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Ibu Profesor Dr. Haji Siti Nurjana MAG PIA. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suhairi SAGMH. Sekarang harus dipanggil Haji, karena ternyata selain dia tidak murah, tapi prosesnya juga menempuh perjalanannya cukup melelahkan secara fisik. Bukan begitu ya, Prof? Selamat datang kembali di IAIN Metro, dan ini pertemuan pertama kita di bidang akademik terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 1 di tahun 2024 ini. Yang kami hormati para dekan di lingkungan IAIN Metro, kemudian Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi yang ada di tingkat fakultas dan ada di lingkungan IAIN Metro. Yang tidak lupa saya banggakan manajemen tim LPM. Dalam hal ini hadir Ibu Kepala Pusat Hubungan Internasional, Bapak Sekretaris LPM, kemudian Kapus Puspakara. Saya kadang-kadang memplesetkannya menjadi Kapus Puspajaya. Ya, mirip-mirip sedikit lah dengan kendaraan operasional Puspajaya. Kemudian ada Kapus Karir dan ada JFT Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda dan seluruh pengadministrasi di LPM IAIN Metro yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka sosialisasi program MBKM Batch 1 tahun 2024-2025. Perlu kami sampaikan dan kami lakukan, Ibu Rektor dan Pak Wakil Rektor, Pak Dekan serta Ketua Program Studi, bahwa kami telah menerima dalam hal ini admin dari Merpati di IAIN Metro terkait dengan MBKM ini. Pertama ada 2 surat. Yang pertama surat tertanggal 21 Juni 2024 tentang petunjuk pelaksanaan program MBKM Batch 1 tahun 2024-2025. Di mana di dalam surat itu perlu kami sampaikan ada 4 program MBKM yang difokuskan atau di-strength di tahun akademik 2024-2025, yang meliputi pertama pertukaran mahasiswa atau PM,
yang format dari pertukaran mahasiswa ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk daring dan bentuk luring. Kemudian juga ada studi independen, ya, studi independen bersertifikat. Kemudian juga ada riset dalam hal ini, dan yang berikutnya adalah magang bersertifikat. Jadi ada asisten peneliti, asisten, kemudian magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, dan pertukaran mahasiswa dalam bentuk daring dan luring. Dan nanti ini semuanya tentang prasyarat, kualifikasi, siapa yang melaksanakan, ini nanti akan dijelaskan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran YAIN Metro, dalam hal ini Bapak Dr. Kisno MPD. Tapi yang pasti yang harus kami sampaikan, bahwa hadirnya surat ini memberikan deadline, batas waktu kepada lembaga dalam hal ini untuk melakukan proses sosialisasi terkait dengan program MBKM Batch 1 ini yang akan berakhir atau secara rundown atau jadwal terakhir adalah tanggal 20 Juli 2024 yang akan datang. Inilah yang kenapa kita dalam hal ini LPM melakukan inisiasi untuk melakukan proses sosialisasi ini kepada rekan-rekan sekalian untuk memahami dan sekaligus menselaraskan pemahaman terkait dengan 4 program kegiatan yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Agama. Dan untuk PM Luring, pertukaran mahasiswa luring, memang sudah ditentukan beberapa PTKIN dalam hal ini, mungkin 11 PTKIN nanti akan dijelaskan, dan kuotanya pun untuk luring ini terbatas dalam artian bahwa setiap rombel itu hanya dibatasi 3 sampai maksimum 5 mahasiswa. Ya. Artinya YAIN Metro ini diberikan kewenangan atau memiliki kewenangan untuk menentukan kuota peserta program PM Luring sesuai dengan kapasitas masing-masing PT dan PS. Artinya ini untuk rombel yang ada ini, tapi tetap dibatasi dengan kewenangan yang diberikan atau akses diberikan untuk menentukan kapasitas masing-masing dari kuota tersebut. Nah, kemudian juga untuk luring ini juga pembiayaan ini semua akan sepertinya ditanggung oleh pihak penyelenggara, dalam hati ini pengertiannya adalah Kementerian Agama. Mungkin ditanggung oleh PT KIN, dan itu sudah nanti akan dijelaskan, baik menyangkut living cost, kemudian juga menyangkut tentang hidup dan seterusnya, ya. Artinya di PT KIN tujuan itu ditanggung, apakah ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri atau bagaimana. Dan perlu pemahaman yang sama, kalau memang pemilihan kita adalah misalnya daring, seperti apa formatnya itu juga akan dijelaskan nanti lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, yang tentu saja ini memang bagi beliau adalah hal yang baru setelah Pusat Pengembangan Standar Mutu yang lama selaku admin menyerahkan kewenangannya kepada Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Ini mungkin singkat saja apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi kita pada siang hari ini, dan kita berharap kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rundown dan aturan dan prasyarat yang sudah ditentukan oleh panitia pusat terkait dengan 4 program tersebut. Dan perlu kami jelaskan juga beberapa waktu yang lalu Pak Wakil Rektor 1 bahwa Ibu Rektor, Kepala Pusat materi dosen ini untuk apa ini, Mas? Dan Pembelajaran serta tim dari TIPD dalam hal ini diwakili Pak Dedi juga sudah mengikuti kegiatan Massive Open Online Course. Dan ini akan menjadi program atau aplikasi yang digunakan nanti ketiga program MBKM dalam bentuk studi independen bersertifikat. Dan ini nanti akan juga dijelaskan oleh rekan atau Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ibu Pimpinan, Ibu Rektor, Pak Wakil Rektor 1 YAIN Metro, dan seluruh dekan serta Ketua Program dan Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan YAIN Metro. Dan kami berharap ini dapat disimak dan
cermati secara detail sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan MBKM batch 1 dengan 4 program yang sudah diprioritaskan atau 4 BKP yang sudah diprioritaskan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LPM. Selanjutnya kami mohon kesediaan dan berkenannya Ibunda Rektor untuk memberikan sambutan dan juga arahan terkait kegiatan sosialisasi di siang ini. Kepada Ibunda Rektor, disilakan. Halo, suara saya bisa dengar? Bisa, Prof. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati dan masih saya tunggu Pak Wakil Rektor, Pak Kabiru, yang saya hormati para dekan di lingkungan IAIN Metro. Saya baru mendengar suaranya Pak Dekan FTIK. Fuad hadir, Bu. Oh, Pak Dekan Fuad sudah ada ya? Pak Dekan FEI, Pak Dekan Syariah sudah hadir? Oh ya. Saya hormati. Nah, ini Pak WR1 sudah hadir, alhamdulillah. Selamat datang Pak WR1. Bapak Profesor Dr. Haji Suhairi SAGMH. Ya, makasih Bro. Ya, meskipun belum sempat ketemu langsung ini ya. Iya. Iya. Kalau Pak Haji Suhairi, Prof. Suhairi kan menempuh waktu mau berangkat hajinya dengan susah payah ya. Tapi kalau Haji Torik kan 2 bulan sudah haji. Iya. Intermezzo siang-siang biar nggak panas ini. Yang saya hormati para wakil dekan yang diundang, para kapus, khususnya kapus di lingkungan LPM yang hadir pada kesempatan kali ini, dan para kaprodi, sekretaris prodi, dan seluruh peserta yang hadir. Tim LPM tentunya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas hatiku ada di hatimu. Apa hatimu ada di hatiku. Pak Kalem yang terus semangat. Iya. Semangat untuk terus membawa angin-angin segar, membawa aura-aura baru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, kemampuan yang kita miliki untuk IAIN Metro. Dan Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini untuk bersama-sama mengikuti, mendengarkan, sekaligus mengimplementasikan apa yang bisa kita implementasikan dari pelaksanaan sosialisasi MBKM batch 1 pada siang hari ini. Memang Bapak Ibu, program ini memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Kementerian Agama, yang kemudian beberapa perguruan tinggi khususnya Universitas Islam atau lingkungan UIN, beberapa UIN itu mendapat tugas untuk menjadi tuan rumah dalam rangka pelaksanaan MBKM ini. Untuk itu saya berharap pada kita semua
untuk betul-betul memahami terkait dengan pelaksanaannya seperti apa, mekanismenya yang harus kita lalui seperti apa. Juga kita harus betul-betul memahami terkait dengan penaannya seperti apa agar kemudian kita tidak mengalami kesulitan di kemudian. Bahwa kita ini diprogramkan di tengah-tengah kita sudah melaksanakan kegiatan, bukan dijalankan ataupun bukan disiapkan untuk di awal tahun anggaran, tetapi di awal tahun ajaran baru. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama, sehingga kalau ini menjadi kegiatan yang diprogramkan, yang dananya dibiayai, itu juga kita harus jelas sedemikian rupa, sehingga kita ketika melaksanakan MBKM dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat ini betul-betul kita bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena ini sebagai implementasi dari Juknis yang sudah ditetapkan di tahun 2022 ya Pak Kalem ya. Ya, Juknis MBKM di tahun 2022, lalu kemudian implementasinya ataupun aktualisasi dari Juknis tersebut kemudian dilaksanakan di tahun 2024 ini, dan layanan aplikasinya melalui layanan Merpati yang memang sudah lama ini diberikan kepada kita akunnya, yang ini dipegang ataupun dikoordinasi oleh LPM, sehingga kegiatan-kegiatan ini memang betul-betul tujuannya adalah agar kita melaksanakan MBKM itu betul-betul sesuai ketentuan yang ada. Dan tentunya sebagai contoh ketika kita melaksanakan salah satu kegiatan, misalnya di bidang pengabdian, maka kemudian harus jelas sehingga keberadaan atau pelaksanaan MBKM ini betul-betul dihitung SKS-nya sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan arah mata kuliah ya, mata kuliah keahlian yang sesuai dengan program yang diikuti. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, sehingga harapan saya ketika kita melaksanakan sosialisasi hari ini, lalu kemudian persiapan untuk implementasinya, jangan sampai ada yang salah dalam memahaminya atau tidak tidak sepaham dengan satu dengan yang lainnya. Jadi saya mohon kepada Pak Kalem, Pak Kapus Puspakara, ini punya istilah baru nih ya, Pusat Pengembangan Kurikulum Akademik, gitu ya. Pusat Pengembangan Puspakar. Kurikulum dan Pembelajaran. Oh, kurikulum dan pembelajaran ya. Jangan sampai keliru jadi maskara nanti. Maskara. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini kiranya yang perlu kita pahami bersama dan kita laksanakan. Kita saat ini memang tidak bisa tidak untuk terus mengikuti pembaruan-pembaruan yang dilaksanakan ya, ataupun hal-hal yang memang harus kita lakukan. Kita tegak lurus ke Kementerian Agama, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini dilaksanakan oleh Dirjen Pendis melalui Direktur PTKI, ini juga harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi saya mohon kepada Pak Kalem, Pak Kapus ya, agar sering-sering berkonsultasi ke pusat ya terkait dengan hal ini agar tidak miskomunikasi, tidak salah kita dalam memahaminya. Jangan sampai kita melakukan ijtihad sendiri ternyata ijtihadnya salah. Nah, ini harus betul-betul dikonsep sedemikian rupa, di draft yang mapan, sehingga seluruh program studi yang ada di kampus di IAIN Metro ini betul-betul memahami dan kemudian ikut berkontribusi melaksanakan MBKM ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon kepada Pak WR1
untuk dapat mengawal diskusi ataupun sosialisasi pada siang hari ini bersama dengan membersamai Pak Kalem, sehingga kemudian kita betul-betul bisa memahami secara seksama. Setelah ini saya mohon izin untuk tidak ikut sampai selesai ya Pak Kalem ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi semangat kita semua, karena saya juga harus bersiap-siap dengan kegiatan yang akan segera dimulai. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti sosialisasi dan selamat melaksanakan MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, oleh Direktur PTKI yang sudah kita dapatkan bersama. Sekian dan demikian, mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ibunda Rektor atas arahannya. Semoga Ibu diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan di sana. Baik. Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan acara di siang ini dengan paparan dari Bapak Kapus Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran terkait dengan edaran program MBKM Batch 1. Kepada Bapak Dr. Kisno MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Arya serta Anggaira. Kami manggilnya Mbak Prof. Asas. Di LPM kami manggilnya Mbak Asas. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Siti Nurjana, MAG PIA, yang selalu menemani kita, menemani kami dalam setiap event atau kegiatan. Padahal beliau sangat-sangat luar biasa kesibukannya, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bapak Profesor Dr. Haji Suhairi, MH, alhamdulillah sudah kembali dari Tanah Suci, dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Yang kami hormati Bapak Dr. Buyung Supron, SAG, SSMA, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, yang menjadi teladan kami di LPM, baik secara kedisiplinan maupun dari etos kerja yang membuat kami harus mengikuti ritme kerjanya. Dan tidak lupa Bapak Ibu Dekan di lingkungan IAIN Metro, serta Wakil Dekan dan jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro, serta Sekprodi, dan yang merangkap sebagai admin di aplikasi Merpati, dan teman-teman di Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Sekjen LPM, Bapak Dr. Ahmad Mujaki, dan Bapak Ibu Kapus di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu, serta rekan-rekan kerja, staf di LPM, dan peserta rapat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk agenda kita hari ini, yaitu sosialisasi dan sharing session implementasi program MBKM Batch 1, karena nanti ada Batch 2 yang akan dilaksanakan di bulan Januari hingga Juli 2025. Maka di bulan Agustus hingga Desember 2024 ini kita akan melaksanakan implementasi program MBKM Batch 1 pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kenapa hari ini baru kami laksanakan sosialisasi dan sharing session implementasi program MBKM ini, karena tanggal 15 Juli 2024 kemarin, hari Senin, itu kami baru secara resmi mendapatkan surat edaran ini. Sementara secara hubungan personal, surat yang disampaikan pada bulan Juni, tertanggal bulan Juni tahun 2024 kemarin, tanggal 21, itu kami dapatkan karena ada hubungan personal begitu.
Sementara surat ini baru kami dapatkan di grup pusat itu kemarin. Nah, begitu juga yang surat konsep note itu kami dapatkan juga yang diteruskan oleh Prof. Suhairi kemarin. Nah, secara kami admin di grup pusat itu baru kemarin voice konsep note dan surat edaran ini. Maka sebetulnya ini terlambat. Entah bagaimana ceritanya ini bisa terlambat dari pusat untuk menyampaikan kepada kami, sehingga kami segera menindaklanjuti ini, dan surat yang kami dapatkan dari rekan sejawat di pusat ini, maka segera kami konfirmasikan dan kami sampaikan kepada Ibu Rektor, kepada WR1 dan teman-teman di LPM untuk menindaklanjuti ini supaya kita tidak terlambat. Dan ternyata betul teman-teman semua bahwa kita punya waktu 4 hari lagi hingga tanggal 20 untuk menginput atau menginstalasi program di platform Merpati MBKM ini. Nah, ternyata di surat edaran itu tanggal 13 Juli itu sudah mulai input untuk memasukkan MKMK yang akan dimasukkan ke aplikasi Merpati itu. Jadi kalau kita lihat dari jadwal di sini bahwa pada tanggal 13 itu hingga 20 Juli ini operator program studi atau operator prodi ini mulai menginput kegiatan MBKM ke aplikasi Merpati. Maka setelah kegiatan ini nanti admin prodi itu segera melakukan input ini, dan ini sudah diinformasikan juga sebetulnya di aplikasi Merpati. Barangkali ada teman-teman yang sudah mulai menginput ini, tetapi ini baru kami sampaikan karena memang kami mengikuti dari instruksi yang ada di grup pusat begitu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu admin di prodi tanggal 21 hingga tanggal 31 nanti itu sudah mulai dibuka pendaftaran dan seleksi mahasiswa sebagai peserta program. Kemudian dosen juga dibuka pendaftaran dan seleksinya sebagai dosen pembimbing lapangannya. Nah, di 6 Agustus nanti ini hasilnya akan diumumkan, dan pada tanggal 7 hingga tanggal 8 ini mitra akan melakukan kegiatan onboarding baik secara luring maupun secara daring. Sampai kepada tanggal pelaksanaan program di 12 Agustus, ini mahasiswa mengikuti seluruh aktivitas program dan DPL tentunya memberikan pendampingan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Nah, untuk pemantauan ini nanti tim Pastor ini dapat melibatkan expert lain melakukan pemantauan dalam rangka penjaminan mutu yang diharapkan oleh PT KAI tentunya. Dari sekian banyak yang ditawarkan oleh Kementerian Agama yang mengadopsi juga dari Kemendikbud ya, ini yang diprioritaskan, yang menjadi prioritas ada 4 Bapak Ibu semua ya. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, kemudian magang atau praktik kerja. Yang ketiga adalah riset asisten atau penelitian. Kemudian yang keempat adalah studi independen atau SIB, studi independen bersertifikat. Nah, ini adalah prioritas di tahun 2024 untuk program MBKM tersebut. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini dilakukan secara daring dan luring. Nah, untuk yang daring, semua PT KIN itu boleh melaksanakan secara daring. Tetapi yang untuk luring itu sudah ditunjuk. Ada 11 PT KIN yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan secara luring. Ya, di antaranya ada UIN Syahid atau Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian ada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Wali Songo Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, UIN Raden Patah Palembang, UIN Araniri Banda Aceh, UIN Raden Mas Said Surakarta, dan 11 UIN Saizu atau Saibuddin Juhri Purwokerto.
Nah, untuk mahasiswa yang dikirimkan ke kampus tersebut atau 11 kampus yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama tersebut, itu melalui seleksi. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Dr. Boy Supron tadi, bahwa itu dibatasi juga. Jadi per prodi itu rombelnya nanti sebanyak 3 sampai 5 mahasiswa. Maksimal 5 mahasiswa. Per prodi boleh mendaftar sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa di program ini melalui luring dari 11 kampus yang telah ditunjuk. Nah, mengenai pembiayaan, ini tentunya menjadi hal yang mesti dibahas. Nah, kalau dari petunjuk teknisnya atau surat edaran tersebut dan petunjuk dari teman-teman melalui diskusi juga di pusat itu, bahwa yang untuk pertukaran mahasiswa ini diprioritaskan mahasiswa yang memperoleh KIP. Karena memang itu biayanya itu ditanggung mandiri oleh mahasiswa, living cost-nya, ya, biaya-biaya hidup di sana untuk mengikuti kegiatan di 11 kampus tersebut itu menggunakan pembiayaan secara mandiri. Maka dihimbau atau direkomendasikan lebih kepada mahasiswa yang penerima KIP begitu. Nah, sementara untuk yang daring semua PTKIN ini bisa melaksanakan program pertukaran mahasiswa. Nah, untuk studi independen bersertifikat, Bapak Ibu, ini daring melalui MOOC platform, yaitu bisa diakses di web Kemenak pintar.kemenak.go.id. Nah, ini nanti kemarin kami, ya, saya, Ibu Rektor, dan teman dari TIPD kita itu sudah mengikuti pelatihan MOOC ini, tapi sifatnya memang masih bersifat sosialisasi dan pengenalan begitu. Tapi nanti ketika mahasiswa ini mengikuti studi independen bersertifikat ini, maka begitu masuk ke dalam aplikasi pintar.kemenak.go.id dan DPL-nya mungkin pernah mengikuti pelatihan pada aplikasi tersebut, maka ini akan lebih mempermudah mendampingi mahasiswa untuk mengikuti studi independen bersertifikat. Dan ini SKS-nya juga lumayan besar ya Bapak Ibu ya, sekitar 20 SKS untuk mendapatkan konversi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada magang bersertifikat. Nah, magang bersertifikat ini kemarin saya berdiskusi dengan salah satu prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro, bahwa bulan Mei itu sudah ada mahasiswa yang magang untuk semester ganjil nanti. Nah, itu bagaimana kelanjutan untuk magang nanti? Sementara magang di sini itu Kementerian Agama meminta bahwa tempat magang bersertifikat ini itu harus mengajukan proposal kepada Kementerian Agama agar memang betul-betul tempat itu layak dan direkomendasikan oleh Kementerian Agama untuk tempat mahasiswa tersebut. Nah, itu nanti tempat magang yang sudah dilakukan oleh prodi tersebut agar dapat mengirimkan proposalnya ke Kementerian Agama supaya itu masuk ke dalam list tempat magang si mahasiswa tersebut. Ya, ini juga magang ini untuk SKS-nya ini juga sampai 20 SKS ya, konversinya hingga 20 SKS. Nah, yang keempat adalah riset independen atau riset asisten ya, penelitian. Nah, ini untuk riset ini saat ini tempat yang dapat dijadikan untuk asisten riset ini adalah BRIN ya. BRIN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kemendikbud yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melakukan program asisten riset yaitu di BRIN. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi
lembaga-lembaga lain untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama ini untuk menjadikan tempat sebagai asisten penelitian. Karena ini nanti si mahasiswa boleh secara perseorangan dengan peneliti yang ada di sana maupun secara kelembagaan gitu. Nah, untuk riset ini minimal 10 SKS ya, minimal 10 SKS. Dilakukan secara luring ya. Nah, untuk pertukaran mahasiswa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini ada 11 kampus ya, ada 11 kampus dan ini dilakukan seleksi untuk bisa masuk ke kampus tersebut. Nah, untuk ketentuan dan sebagainya mengenai pertukaran mahasiswa ini, biaya dan sebagainya itu tadi diutamakan yang KIP, kemudian dilakukan secara luring dan daring. Yang luring dilakukan dengan kampus-kampus yang sudah ditunjuk, ada 11 kampus, dan untuk yang daring semua PTKIN boleh melaksanakan. Nah, ini adalah yang saya maksudkan tadi, ada website pintarkemenak.go.id ini untuk studi independen bersertifikat. Ini sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Nanti di sana banyak sekali tema-tema pelatihan yang tertulis di sini. Yang pertama tentang penilaian pembelajar berbasis HOT, ada pelatihan metodologi pembelajaran, pendidikan inklusi, ya, implementasi kurikulum, dan media pembelajaran, publikasi ilmiah, pelatihan micro teaching, ya, itu nanti bisa dipilih untuk mengikuti program studi independen bersertifikat ini yang menjadi salah satu program yang diprioritaskan pada tahun 2024 ini. Yang selanjutnya adalah magang bersertifikat. Nah, ini mitra strategis di sini maksudnya adalah nanti lembaga mitra yang ditetapkan ya itu sebelumnya sudah mengajukan proposal pada Kementerian Agama sehingga nanti tempat magang itu tidak lagi semau prodinya. Saya mau magang di tempat itu begitu karena menggunakan unsur suka gitu ya. Tetapi ternyata sudah ditentukan. Kita harus mengajukan tempat magang itu bahwa kita pastikan tempat magang itu nanti mau menyampaikan proposalnya dan bersedia untuk dijadikan tempat magang bersertifikat ini. Ya. Untuk penelitian atau riset ini tadi, ini sementara ini untuk lembaga mitra, ya, semua PTKIN tentunya sudah menjalin mitra dengan ini. Itu menurut Kementerian Agama. Ya, jadi kita kalau yang untuk BRIN ini sudah tidak perlu MOU lagi karena memang sudah MOU. Seluruh PTKIN oleh Kementerian Agama sudah MOU dengan BRIN untuk yang asisten riset. Ini hanya sampel PTKIN yang sudah bermitra dengan BRIN yang ya. Dan bagaimana prosedur atau SOP program MBKM itu? Kalau kita sama-sama lihat di sini, mulai aktivitas mahasiswa mendaftar dulu, ya, program MBKM itu, kemudian nanti akan diseleksi oleh tim task force-nya, dan lembaga mitra melakukan seleksi substansi dan verifikasi administrasi. Setelah itu, Direktur PTKI menetapkan mahasiswa siapa saja yang masuk dalam program tersebut pada batch 1. Nah, setelah itu mahasiswa mengikuti program MBKM di lembaga mitra yang sudah ditunjuk atau ditentukan, atau yang sudah menjalin kerjasama dan diterima proposalnya sebagai mitra. Nah, di lembaga mitra ini ada mentor ya untuk mendampingi mahasiswa selama program berlangsung. Mungkin ini yang magang-magang seperti ini kan sudah dilakukan di semester yang sebelumnya. Jadi saya pikir tidak terlalu meraba-raba begitu ya. Nah, kemudian perguruan tinggi pengirim ini kita evaluasi ya di semester sebelumnya. Ini perguruan tinggi pengirim. Kalau kita lihat IN Metro juga ini adalah masuk ke dalam daftar list yang jumlah mahasiswanya lumayan ya,
banyak juga di atas Raden Intan Metro ya. Kemudian untuk dosen aktif, nah di sini sangat diharapkan tentunya dosen-dosen ini aktif. Dan alhamdulillah di kita di IAIN Metro ini terdetek nih Pak Muhammad Deniatur. Ternyata di Kementerian Agama itu juga dilakukan evaluasi atau penilaian untuk dosen aktif gitu ya. Walaupun mungkin rewardnya belum terlihat ya. Artinya dosen kita ada yang masuk di jajaran dosen seluruh Indonesia ya. Pak Muhammad Deniatur ini kalau tidak salah beliau dosen kaprodi di Tadris bahasa Inggris gitu ya. Dan mudah-mudahan sih semester depan, semester ganjil ini akan muncul nih selain Pak Deniatur nih. Kalau Deniatur nanti lebih aktif naik di peringkat 1, nah kan dosen-dosen yang prodi lain juga bisa nih di bawahnya. Atau bahkan bisa melewati dari Pak Deniatur. Selamat Pak Deniatur ya. Nah, ini teman-teman semua mungkin sudah ada yang mengakses aplikasi Merpati ini dan sudah melihat jadwal ya dan bagaimana untuk proses atau program MBKM di batch 1 ini semester ganjil 2024-2025. Nah, terakhir Bapak Ibu semua, ini adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM. Untuk monitoring ini nanti PT KAI pengirim dan PT KAI penerima ini akan melakukan sama-sama monitoring ya atas pelaksanaan MBKM yang dilakukan baik itu secara luring maupun daring. Nanti PT KAI penerima ini akan menyampaikan laporan kemajuan dan keadaan serta program MBKM ini seperti apa. Sehingga kerangka MONEF kita bisa lihat di sini relevansinya, efisiensinya, keefektifnya, dampaknya ya. Ada nggak sih ini yang berbasis dampak gitu. Artinya bukan berbasis dampak negatif ya, yang diharapkan adalah dampak positif sehingga nanti keberlanjutan ini bisa dilakukan secara baik. Nah, untuk kontak Merpati Bapak Ibu juga bisa berkirim email atau bisa CC ke email puspakara@metrouniversity.id jika ada pertanyaan yang nanti belum terjawab oleh kampus kita, oleh saya, oleh teman-teman tim di LPM ya. Nanti kita akan teruskan juga pertanyaan yang kiranya belum bisa kami jawab gitu. Karena kami adalah kerja tim ya, semua punya hak untuk menjawab dan tentunya apa yang menjadi ganjalan-ganjalan buat teman-teman semua juga mudah-mudahan bisa teratasi begitu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, nanti kita akan lebih banyak diskusi ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kapus Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kegiatan di siang ini dengan diskusi. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi ataupun admin dari Merpati untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan edaran program MBKM batch 1 ini. Ada 4 BKP yang ditawarkan dan tentunya kita berharap bisa mengikuti semua BKP yang ditawarkan ini. Silakan Bapak Ibu. Prof. Suhairi ingin menyampaikan dulu sesuatu, silakan Prof. Nanti aja ya. Nanti aja Bu Arya, kita Ya, Prof. tunggu respon dulu ya. Ya, baik Prof. Silakan teman-teman Kaprodi, Sekprodi, admin. Ya, monggo sambil mengisi daftar hadir. Saya Bu mau nanya Bu. Boleh Pak Kaprodi HTN. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arya selaku moderator, yang saya hormati Prof. Haji Suhairi selaku WR1, Pak Kalem, Bapak Dr. Buyung, Bapak Dekan, dan teman-teman Kaprodi yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih tadi penjelasan dari Bapak Kisno terkait kegiatan MBKM, yang mana
kegiatan tersebut tentunya nanti pastinya akan diinputkan ya di aplikasi Merpati. Itu juga sudah disosialisasikan oleh Bu Arya pada tahun yang lalu bahkan kaitannya tentang penggunaan dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Kisno ataupun Bu Arya ya. Kaitannya tadi magang bersertifikat, yang mana tadi lokasi magang itu harus mengajukan ke Kemenak gitu ya, proposal. Nah, pertanyaannya adalah pengajuan tersebut itu apakah dari prodi kita masing-masing atau dari lokasi magang yang akan kita jadikan tempat magang yang bersertifikat eh, kemudian di ACC oleh Kemenak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya tentang apa namanya pertukaran pelajar ya, mahasiswa ya. Ada yang daring, kemudian ada yang luring juga. Tadi disampaikan ada beberapa kampus yang sudah ditunjuk. Itu kan tentunya menjadi problem sebenarnya seperti Fakultas Syariah mungkin ya. Itu kan tentunya yang harus kita ketahui kaitannya tentang kurikulum gitu kan. Karena kurikulum antara Fakultas Syariah Yan Metro maupun prodi yang ada di Yan Metro dengan fakultas yang lain pastinya ada hal-hal yang berbeda. Terkadang ada MK yang sama tapi di semester yang berbeda. Nah, ini mohon arahan dan petunjuknya mungkin dari admin atau dari Bu Arya atau Pak Kisno. Mungkin dari kurikulum yang ada di PTKIN itu mungkin di-share atau bagaimana lah sehingganya kita melaksanakan kegiatan MPKM ini kita tahu kurikulum dari kampus tersebut seperti apa, kemudian ada kesamaan atau tidak, sehingganya ketika melaksanakan kegiatan melalui aplikasi Merpati, jadi kita tidak bertanya-tanya dan kita menginputkan sangat mudah sekali dan tentunya nanti kita komunikasikan kepada prodi-prodi yang ada di kampus tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya Bu Nawang, silakan. Baik, terima kasih Bu Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor 1, Bapak Suhairi, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Fuad, Febi, dan Syariah, dan rekan-rekan sekalian. Bu Arya, di sini saya ingin menanyakan terkait proses penilaian kegiatan asistensi mengajar yang sudah berlalu. Bahwasanya kalau penilaian sebetulnya penilaian di ranah fakultas sudah selesai dan hingga di input di sismik itu sudah alhamdulillah sudah beres. Namun pertanyaan kami para sekprot di fakultas tarbiyah ini, kami bingung untuk mengupload nilai itu di akun Merpati. Kalau sistemnya seperti tahun yang lalu saat kegiatan pertukaran pelajar ada fitur untuk unggah nilai itu di akun masing-masing dosen begitu. Karena dulu yang kita ajukan adalah mata kuliahnya dan dosen pengajarnya. Kalau kegiatan asistensi mengajar ini, kemarin yang kita ajukan kan kegiatannya secara bulat begitu ya Bu ya. Nah, ini kami cari-cari fitur untuk unggah nilainya itu belum ketemu begitu Bu. Jadi ini mohon solusinya, apakah nilai cukup diunggah saja di sismik atau bagaimana begitu Bu. Terima kasih Bu Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya di sesi ini, lanjut. Satu lagi, silakan. Ada? Baik, sambil menunggu, kita jawab dulu ya. Silakan Pak Kapus untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Hendra. Kalau untuk Bu Nawang mungkin nanti dengan saya. Silakan Pak. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Nasa. Makasih Pak Hendra pertanyaannya dan Mbak Nam. Ini tadi terkait dengan lembaga mitra ya. Kalau kita kan maunya sih sebetulnya lembaga mitra itu kita saja yang menentukan gitu. Tapi ternyata dari Kementerian Agama sendiri itu mereka mintanya itu lembaga yang akan menjadi mitra itu harus mengajukan proposal usulan sebagai mitra program magang bersertifikat itu yang ditujukan kepada Ditjen Pendis Ceki Direktur PTKI. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di Juknis yang Kementerian Agama buat, maka mitra yang akan dijadikan
pada untuk kegiatan program ini itu harus memiliki dokumen-dokumen juga. Mungkin kalau kemarin kita tidak terlalu selektif ya untuk menjadikan mitra itu sebagai tempat untuk kegiatan program magang tersebut. Tapi ternyata di petunjuk teknis yang untuk batch 1 2024 ini, itu pertama harus punya profil dan core bisnis lembaga. Yang kedua, ada deskripsi bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian ada deskripsi skill atau kemampuan kecakapan yang akan dikuasai oleh si mahasiswa yang magang di situ, gitu. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama 1 semester itu juga harus jelas, job desk-nya itu, sehingga nanti luaran output-nya itu memang harus jelas, tidak hanya magang. Yang dulu kita khawatirkan kan magang di tempat magang disuruh ngepel, bikin kopi, untuk kopi, jadi nggak ketemu itu kompetensi mahasiswa itu, gitu. Jadi diharapkan di aktivitas mahasiswa yang magang itu outputnya harus jelas, gitu, ada dokumen tertulisnya yang disertakan sebagai proposal pengajuan oleh mitra ke Dirjen Pendis TQ Dirjen PTKI itu. Kemudian ada profil mentor yang akan mendampingi mahasiswa. Jadi di tempat lembaga mitra itu ada mentor yang punya profil ya, yang nanti akan terlihat dari profil itu tepat mentor ini nih untuk mendampingi mahasiswa itu. Kemudian ada informasi kuota yang dapat diterima per semesternya itu dari lembaga mitra itu. Nah, yang terakhir harus memiliki rubrik penilaian yang dapat dijadikan acuan untuk konversi nilai dari tempat magang yang dijadikan mitra bersertifikat itu atau magang bersertifikat. Nah, ini siapa nanti yang mengajukan? Ini yang mengajukan adalah mitra. Tetapi informasi ini dari mana? Dari prodi yang akan mengirimkan mahasiswanya ke mitra tersebut untuk melakukan atau melaksanakan magang bersertifikat. Jika mitra tersebut betul-betul aware ya atau punya motivasi yang tinggi untuk menerima mahasiswa, tentunya mereka akan welcome. Tetapi bagi mitra yang tidak mau atau tidak mau, apa istilah kasar kitanya, ribet ya, tidak mau ribet gitu, pasti nggak mau gitu. Saya harus bikin proposal, harus menyiapkan dokumen 7 dokumen yang diajukan. Saya juga pasti mikir inilah akan berpikir ulang lah untuk menerima mahasiswa magang di tempat saya. Tapi untuk keberlanjutan lembaga yang baik dan mau menerima mahasiswa sebagai untuk tempat mereka bermagang, ya harusnya sih welcome ya gitu. Nah, itu yang pertama Pak Indra. Jadi siapa yang mengajukan, bagaimana caranya, itu tadi ada 7 dokumen. Nanti setelah kegiatan ini surat edaran itu dapatlah kami share nanti untuk dipelajari dengan segera. Apa saja perlu disiapkan, bagaimana komunikasinya, supaya itu menjadi model komunikasi prodi untuk mendatangi mitra tempat magang bersertifikat tersebut. Nah, untuk MK-MK, bagaimana MK yang sudah diambil dan sebagainya. Bahkan sebetulnya gini Pak Indra, kami di grup pusat itu inginnya ya MK-MK itu sudah ditentukan untuk yang bisa dikonversi, misalnya magang bersertifikat nih apa saja MK-nya gitu. Kemudian yang 4 BKP lainnya itu apa saja sih MK-MK yang bisa dikonversi untuk ke situ. Nah, selama ini kan kita ya milih-milih aja MK yang kira-kira sesuai gitu. Oh, ini sesuai, ini media pembelajaran sesuai dengan asistensi mengajar ini. Dan ternyata tidak ada keseragaman PTKI yang ada di Indonesia ini gitu. Akhirnya untuk sementara ini ya diserahkan ke masing-masing kampusnya untuk menyeleksi sendiri MK apa yang cocok untuk asistensi riset misalnya, MK apa yang bisa dikonversi untuk kegiatan BKP lainnya gitu. Jadi untuk sementara ini untuk MK-MK penyeragaman itu belum ada, sehingga kita menyeleksi sendiri MK apa yang pas untuk masuk ke dalam BKP itu. Begitu Pak Indra. Kemudian untuk Mbak Nawang, ini terkait penilaian yang tahun kemarin, saya belum hadir dan belum melihat itu bagaimana. Nanti saya minta bantuannya Bu Arya untuk
membantu menjelaskan pertanyaan dari Bu Nawang tadi. Terima kasih. Ini gimana Kak? Izin Bu Arya, Oh, baik. Mau tanya dulu Pak, boleh? Sabar ya Bu Nawang. mumpung menanggapi yang tadi, mumpung belum Oke, ya, belum silakan. belum close kasusnya, menanggapi yang dari Pak Hendra. Artinya begini, Bapak Ibu yang saya hormati, izin, kalau misalnya begini, apakah dalam konteks magang itu juga yang pengajuan dari tempat magang itu juga berlaku untuk lembaga pemerintah? Misal begini, seperti yang di Brandenburg misalnya, ada namanya situs atau Benteng Brandenburg yang di Yogyakarta. Itu setiap tahun misalnya membuka program magang untuk mahasiswa untuk menjadi pengelola di sana misalnya. Ya, pengelola di Benteng itu, atau misalnya di Kementerian Sosial lah, katakanlah begitu, yang sering membuka program magang untuk mahasiswa. Nah, apakah yang hal-hal seperti ini juga perlu mereka mengajukan yang 7 dokumen tadi, Pak Kisno? Sementara mereka juga lembaga pemerintah, gitu. Iya, Pak Bagus. Gimana kabarnya Pak Bagus? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi untuk batch 1, yang dimulai batch 1 ini kan kemarin ini ya, yang tahun-tahun sebelumnya itu kan belum ditentukan seperti ini ya, tidak mengajukan proposal, tidak ini. Pokoknya begitu kita tempat magang tuh kita bisa milih sendiri kemarin. Baik itu di lembaga pemerintahan maupun di lembaga lain. Nah, sekarang sudah mulai ditentukan tempat magang itu harus mengajukan proposal, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Jadi mereka tetap mengajukan itu. Artinya tidak cukup dengan sekedar surat pengumuman atau penerimaan begitu ya, nggak cukup juga berarti ya? Nah, surat pengumuman dari mereka kalau tentang pembukaan gitu. Ya, dari Kementerian Agamanya sendiri itu tidak memberikan format ya, tidak memberikan format bentuk proposalnya itu seperti apa, kemudian mulai dari kalau kita kan ya ada tidak diberikan template-nya untuk proposal itu. Di situ hanya menyampaikan bahwa nanti mitra yang tapi kalau nggak dibiayain Kemenak ya bisa-bisa aja. Jadi Kementerian Agama tidak memberikan template proposal seperti apa mitra untuk mengajukan itu. Maka akhirnya ya nanti berkreasi sendiri itu mitranya untuk mengajukan proposal. Yang penting nanti ada lampiran, mungkin semacam seperti yang Pak Bagus itu, minimal ya ada surat permohonan untuk menjadi mitra, kemudian itu sudah dikatakan sebagai proposal, kemudian dilampiri dengan 7 persyaratan tadi, mulai dari profil core bisnisnya, deskripsi bidang pekerjaan apa untuk mahasiswa gitu, sampai kepada ada rubrik penilaian ketika mahasiswa sudah melaksanakan magang itu supaya bisa dikonversi menjadi nilai MK itu gitu. Artinya begini Pak Krisna, berarti ya, artinya seolah-olah ini menjadi mereka mitra ini yang butuh kita, bukan kita yang butuh mitra gitu Pak Krisna. Betul. Jadi saya malah ini malah ingat di ITB atau di IPB. Jadi mitra-mitra itu datang ke kampus untuk mencari mahasiswa yang bisa magang ke tempat dia itu. Kita ini kan mencari mitra, maksudnya ada mitra yang kita tuju bisa menolak kalau begini kan ceritanya gitu. Ya ini mungkin karena apa? Artinya begini ya, misalnya kasus di IPS berarti begini. Ketika mahasiswa misalnya mengajukan diri sebagai pendamping produk halal misalnya, dan mengajukan diri untuk program magang di situ gitu ya. Tapi karena misalnya dari institusi yang menaunginya pendamping produk halal ini ndak mengajukan proposal itu, berarti maksudnya kita tolak aja begitu kan gitu ya. Kalau di tempat mitra itu meminta kita ya, tempat produk halal itu untuk memagangkan mahasiswa kita ke sana, ada mitra yang datang tapi dia belum punya izin belum mengajukan proposal ya ke Dirjen Pendis gitu. Ya itu belum bisa.
Karena kata syarat di situ memang si lembaga mitra ini harus mengajukan proposalnya, itu baru mendapat pengakuan dari Kemenag. Oke, kita cut aja berarti. Oke. Nggak, saya tambahkan sedikit ya Pak TB ya, terkait dengan magang bersertifikat ini sebenarnya kan goals orientednya itu adalah membekali mahasiswa kita itu agar ketika nanti selesai kan mereka memiliki skill yang tentu saja skill itu diakui oleh dunia kerja, yang dunia kerja itu akan mengakuinya dengan melihat sertifikat. Nah, maka sebenarnya apakah ketika ada mitra yang tidak bekerja sama itu kita tolak? Sebenarnya tidak juga, tapi mereka tidak berhak untuk mengeluarkan sertifikat. Karena pasti sertifikat itu tidak akan diakui oleh dunia kerja, karena memang prasyaratnya adalah ketika mitra kerja itu diwajibkan untuk membuat proposal usulan agar bisa menyelenggarakan magang bersertifikat yang ditujukan kepada Dirjen Pendis melalui Direktur PT KAI, ini menjadi keharusan. Nah, platform atau template-nya tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kisno tadi, sebenarnya itu template. 7 poin itu template-nya. Ketika proposal itu dibuat, 7 template itu adalah profile, core bisnisnya apa, kemudian deskripsi bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau dibutuhkan oleh dunia kerja itu dengan magang itu apa, kemudian skill yang bakal diperoleh oleh mahasiswa itu apa, dan seterusnya sampai kepada bahwa mitra magang itu memiliki rubrik penilaian terhadap mahasiswa yang magang tersebut. Nah, inilah template itu yang pada akhirnya ketika itu dilaksanakan oleh mahasiswa kita dan diikuti oleh mahasiswa kita dan mereka sudah mengajukan, maka mitra itu berhak untuk mengeluarkan sertifikat. Artinya sekali lagi, saya melihatnya bukan ada penolakan ya, saya kayaknya gawat juga kalau magang ini kita tolak begitu kan. Tapi tentu saja nanti akan dipertanyakan. Pasti dia mengeluarkan sertifikat juga pasti, tapi akan dipertanyakan sertifikatnya karena dia tidak melakukan usulan untuk menjadi mitra ke Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis CQ Direktur PT KAI. Seperti itu Pak, itu bagus. Agak berat memang untuk yang berat. Pasti nggak ada yang daftar juga itu. Betul-betul diharapkan mahasiswa kita punya skill yang nanti bisa digunakan dalam dunia kerjanya nanti ketika mereka sudah lulus. Dan pengakuan itu akan dilihat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra kerja yang sudah terlisensi di Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendis. Ngono, Pak TB. Apa kabar Pak TB? Oke. Sehat Apa Bang. kabar? Sehat Sehat ya? aja Bang. Oi, sehat Bang. Ya, lanjut. Ya, untuk Mbak Nawang nanti dibantu oleh Mbak Arya ya Mbak, penilaian yang kemarin. Baik, cukup Pak Kapus untuk yang Pak Hendra dan Pak TB ya. Ya, kita kembalikan ke Pak Hendra dan Pak TB coba barangkali. Kalau cukup ya lanjut ke Mbak Nawang. Cukup Pak TB, udah sehat ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra dan Pak TB. Cukup, aman. Iya. Baik, saya akan menanggapi nih ya Mbak Nawang ya, mencoba menanggapi terkait dengan proses penilaian asistensi mengajar yang memang sudah kita lakukan di semester lalu. Untuk tampilan di Merpati sendiri mungkin teman-teman admin sudah pernah mencoba ya, membuka bahwa di sana ada fitur nilai. Ya, ada fitur nilai, kemudian kalau kita klik di nilai itu nanti, saya izin share screen. Oh, buka akun Merpati soalnya. Ya. Oke. Buka aja ya. Siap Pak Dekan. Oke, ini ya, ini akun tampilan di akun Merpati untuk nilai. Memang Bapak dan Ibu admin kemarin ketika kita menginput, terutama ini untuk FTIK ya, karena asistensi mengajar hanya ada di FTIK. Ketika menginput, Bapak Ibu tidak membuat kelas kuliah, jadi hanya membuat mata kuliah waktu itu ya. Jadi mata kuliah apa aja, 20 SKS begitu, dan input kelas kuliah seperti yang sudah dilakukan di semester sebelumnya. Nah, jadi di akhir maka yang tampil seperti ini, nilai angka. Tapi masalahnya juga betul tadi Mbak Nawang ya, walaupun sebetulnya kita bisa saja karena kan sudah punya nilai untuk asistensi mengajar itu nilai akhirnya apa di rentang
angka 1 sampai 100 yang nantinya bisa dikonversi ke huruf begitu ya. Bisa saja sebetulnya kalau A misalkan ini Nur Azizah dapat 95 begitu nilai asistensi mengajar. Tetapi masalahnya ternyata ini tidak bisa kita klik begitu. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke admin pusat ya, ke Pak Irham terkait dengan masalah ini. Gitu. Jadi untuk sementara nilai yang memang sudah dipunya oleh yang sudah dipunya ya oleh Kaprodi mungkin disimpan dulu. Nanti ketika memang di Merpati ini sudah bisa diklik ya, sudah bisa menginput, saya akan infokan segera. Begitu ya untuk Bapak Ibu admin di FTIK. Bu Ya, Arya, Bu ya, Pak Arya, Dekan. ya nggak bisa disimpan karena nilai itu menjadi akumulasi. IP mereka akan ngambil mata kuliah berikutnya. Ya, Pak Dekan. Oke. Nah, iya karena yang di Merpati ini kan kita kan ngambil dari sismiknya nilai akhir mahasiswa semester ini kemarin kan langsung keluar IP-nya. Kalau nunggu ini mau diakui ya kapan keluar IP sebenarnya satu semester itu semester 6 kemarin itu 20 SKS kalau nunggu mau keluar mah. Nah, kita akui kan yang di sismiknya gitu, bukan di Merpati ini kan hanya terdaftar di Merpati gitu kegiatan asistensi mengajarnya. Betul Pak kegiatan Dekan. PKM-nya. Jadi tidak menghambat keluarnya program mata kuliah mereka yang untuk yang berikutnya mau ngambil lagi mata kuliah berikutnya semester 7 atau yang belum keluar gitu. Ya. Gitu Betul kan? Pak Dekan. Ya, jadi memang kan tadi sudah ada di sismik ya untuk nilai yang kemarin mata kuliah misalkan kalau mungkin sama ya seluruh ya ada apa saja itu ada 5 mata kuliah ya teknologi micro teaching masing-masing prodi agak ada yang berbeda sedikit Bu Arya. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya kan di sismik kan sudah ada nilai tersebut. Nah, tinggal ketika nanti mau diinputkan di Merpati, ketika udah oke, sudah bisa, tinggal Bapak Ibu admin input di Merpati. Karena ini tidak mempengaruhi kan, tidak mempengaruhi dengan bagaimana nanti mereka mau ambil mata kuliah selanjutnya, karena di sismik sudah terinput begitu. Begitu ya Mbak Nawang dan teman-teman admin, Pak Dekan juga. Ini saya masih barusan juga berkoordinasi lagi, karena waktu itu sudah berkoordinasi juga karena ada pertanyaan yang sama begitu Mbak Nawang. Oke, cukup ya Mbak Nawang? Baik, Bu. Ya, Cukup. Terima kasih Bu Arya. Iya, sama-sama. Baik teman-teman silakan jika ada lagi yang ingin disampaikan terutama terkait dengan yang akan kita lakukan ini ya ke depan karena waktunya tadi disampaikan oleh Pak Kapus terbatas waktu kita tinggal sedikit 20 Juli nanti akhir dari penginputan ya pendaftaran. Dan IAIN sendiri kalau Bapak Ibu lihat tadi berjaya ya untuk MBKM ini ya. Di semester awal kita masuk 10 besar, di semester 2 kita naik 6 besar gitu, luar biasa. Semoga terus kegiatannya bisa berlanjut. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, saya Bu, Mbak Arya. Oh iya, monggo Mas Pepen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warek 1, Bapak Ibu Baradekan, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi serta tim LPM. Mungkin menegaskan Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama terkait dengan surat edaran yang tertanggal 21 Juni itu Dirjen Pendis mengamanahkan kita untuk mensosialisasikan program MBKM batch 1 itu ada 4 PKB. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2024 walaupun suratnya kita terima 15 Juli kemarin itu mengkerucut pada 1 PKB yakni konsep note kegiatan pertukaran mahasiswa dan penunjukan PTKIN sebagai host penyelenggara kegiatan pertukaran mahasiswa model luring. Oleh karena itu, menurut hemat saya Pak Kapus, kita pada tahap awal ini memfokuskan pada 1 PKB yakni mekanisme pertukaran sebelum deadline di tanggal 20 sampai 31 itu ya pendaftaran. Nah, kita secara internal tentunya akan membuat sebuah mekanisme atau petunjuk teknis dalam hal penyeleksian. Apakah ini juga perlu kita tanyakan ke pusat? Di surat edaran itu ada
beberapa nomor yang bisa kita hubungi sehingga jadwal deadline tersebut kita sudah bisa final pada masing-masing prodi ataupun masing-masing fakultas tentang proses seleksi ini gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, mari kita fokuskan pada satu edaran yang terbaru pada satu PKP, yakni pertukaran mahasiswa baik itu luring maupun daring. Nah, ini nanti mungkin perlu kita tindak lanjuti agar lebih fokus dulu pada satu PKP. Kemudian yang kedua, apakah yang saat ini digaungkan beberapa waktu lalu tentang SKPI, Sertifikat Pendamping Ijazah bagi mahasiswa, nanti tentang pertukaran mahasiswa, kemudian juga magang dan lain-lain itu jadi sebuah satu pengakuan sebagai SKPI gitu, MBKM, atau bahkan MBKM ini nanti sertifikat magang itu melebihi dari semua itu. Apakah tersendiri gitu? Itu ini perlu kita jelaskan akan pentingnya program MBKM yang terintegrasi dengan Merpati ini. Itu pentingnya seperti apa? Ini juga perlu kita soundingkan gitu. Terima kasih Pak Kapus dan Bapak Ibu sekalian untuk kita bahas bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepen. Seperti tadi ya sudah disampaikan paparannya oleh oleh Pak Kapus kita ya terkait dengan bagaimana sih mekanisme dari 4 BKP yang akan kita ikuti ini. Mungkin kita fokus di situ ya Pak Kapus ya. Terima kasih Pak Pepen atas penegasannya ya. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Pak, kayaknya Pak Kaprodi Biologi ini siap-siap mau komentar ini. Monggo Pak Nasrul. Kurang berunding itu orang-orang itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ini dihadapkan dengan dua hal begitu. Yang pertama adalah program studi itu diakreditasi itu dituntut untuk sudah menyelenggarakan MBKM begitu. Di sisi lain MBKM yang kemudian dilaksanakan di Kemenak dalam hari ini baru disosialisasikan yang baru ini, penilaian sementara saya itu semacam lebih berat begitu untuk kita lakukan begitu ya, baik pertukaran mahasiswa ataupun yang lain begitu. Nah, saya juga agak ragu sebenarnya apakah ketika kita menawarkan ke mahasiswa kita kemudian mau ambil atau tidak begitu ya, mau ambil pertukaran mahasiswa atau tidak ketika formatnya dirubah menjadi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Pak Kisno terkait dengan lembaga kerjasama untuk riset itu yang tadi disampaikan sementara ini lembaga mitranya itu baru BRIN begitu. Nah, langsung kemudian tadi saya membuka semua pendaftaran untuk MBKM riset di BRIN. MBKM riset di BRIN itu tidak ada satupun yang temanya kependidikan, nggak ada satupun begitu. Sudah saya buka risetnya terkait dengan nuklir, terkait dengan ini nanomaterial dan sebagainya. Untuk riset-riset seputar kependidikan itu tidak ada satupun saya temukan begitu. Dalam artian itu juga membuat peluang kita untuk melaksanakan itu tertutup dalam tanda kutip begitu. Di masing-masing tema yang kemudian dibuka oleh BRIN itu juga ada syarat program studi yang mengikuti. Yang boleh mengikuti itu mahasiswa dari prodi apa saja itu juga ada kualifikasinya rupanya kalau di BRIN begitu. Ada kualifikasi dan sepertinya prodi-prodi yang ada di fakultas kita bahkan di IAIN Metro sepertinya kok nggak masuk begitu ya ke penawaran riset yang kemudian ditawarkan oleh BRIN. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita boleh mengajukan lembaga yang kita jadikan sebagai mitra untuk riset. Yang kedua, jika boleh kriteria lembaga mitra yang seperti apa yang kemudian bisa diterima oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan riset. Yang ketiga, dengan batas waktu yang kemudian tanggal 24 hari lagi, sepertinya kok agak pesimis kalau kita mencari lembaga mitra dan kemudian kita ajukan ke Kementerian Agama, apalagi kita juga belum ada spesifikasi
oh lembaga mitra yang seperti ini loh yang kemudian memenuhi syarat untuk menjadi mitra untuk riset begitu. Ini mohon penjelasan seperti apa teknisnya, sekaligus juga kira-kira yang kita lakukan oleh Yayan Metro harus mau seperti apa ini begitu, melihat apa namanya perubahan ini, pertukaran mahasiswa. Belum lagi nanti semester depan, saya kira yang ada di batch 2 nanti di Januari akan keluar lagi misalnya pedoman baru tentang asistensi mengajar begitu. Ternyata juga memberikan syarat yang rumit lagi dalam tanda kutip, sehingga kita harus menyesuaikan lagi. Ujung-ujungnya nanti kita tidak melaksanakan MBKM begitu jika kemudian seperti ini. Kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan oleh lembaga untuk memberi apa namanya ya, memberi kesempatan kepada mahasiswa kita melaksanakan MBKM ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasrul. Akan langsung ditanggapi ya Pak Kapus ya? Iya, silakan Pak Kapus. Ya, terima kasih Mas Nasrul. Apa kabar Mas Nasrul? Sehat? Tentunya apa yang menjadi keinginan dan harapan Pak Nasrul juga sama lah, keinginan kita juga begitu. Tetapi kita di batch 1 ini banyak keterbatasan untuk yang di bagian asisten riset. Seperti BRIN misalnya, seperti yang Pak Nasrul sampaikan, di sana tema-tema pendidikannya kurang, bahkan mungkin tidak ada. Artinya kalau seperti itu, BRIN yang menjadi mitra satu-satunya saat ini mungkin di batch 1 ini oleh Kemenak, maka kita tidak bisa mengambil itu untuk MBKM yang ditawarkan ini pada batch 1 ini. Tetapi di petunjuk teknis dari Kementerian Agama itu dikatakan bahwa akan dibuka peluang, kemungkinan itu besar peluangnya untuk batch kedua gitu, untuk lembaga lain selain BRIN. Nah, itu mungkin yang akan mengcover di apa harapan kita, dan yang Pak Nasrul sampaikan tadi mungkin itu akan tercover di batch kedua. Batch kedua itu di bulan Januari hingga bulan Juli nanti. Nah, untuk bulan Agustus sampai Desember ini, batch 1 ini di 2024-2025 itu kalau keinginan yang Pak Nasrul atau kita semua lah ya tidak tercover, ya mudah-mudahan itu tercover lah di batch kedua. Artinya kalau memang BRIN ini menjadi lembaga satu-satunya untuk menjadi mitra asisten riset dan kita tidak ada di sana, ya kita tidak bisa ambil tawaran MBKM itu. Gitu Pak Nasrul. Kalau kita mau ikuti edaran atau surat dan petunjuk teknis dari Kementerian Agama sebagai panduan kita, gitu. Mungkin di UIN lain yang sudah ada jurusan atau fakultas saintek ya, itu sangat-sangat punya peluang yang tinggi. Nah, kita yang notabene memang pendidikan dan ekonomi misalnya, kemudian ada keagamaan yang kita tidak bisa menjangkau ke sana, ya kita tidak bisa mengambil program yang ditawarkan itu. Gitu Pak Nasrul. Oke Pak Nasrul. Ya, memang ini derita kita ya Pak, derita kita. Semoga kedepannya nanti dengan adanya atau dibukanya prodi di Fakultas Saintek ya kita bisa bersaing ya untuk yang magang, karena memang di batch 1 itu masih sangat terbatas ya Pak Kisno ya, baru BRIN. Nah, mungkin di depan nanti di batch 2 akan lebih banyak lagi mitra untuk magang. Ya, amin amin. Baik, Bapak dan Ibu admin mohon izin sebentar. Ini untuk terkait dengan penginputan nilai tadi, asistensi mengajar, saya ingin bertanya ya, ini hadir semua kan ya, admin dari 8 prodi yang untuk asistensi mengajar semua hadir, terus semua punya pegang nilai, karena kita diberikan 1 jam oleh admin pusat untuk menginput. Ya, ternyata memang sudah tutup kan itu ya. Sudah tutup dan kita dikasih kesempatan hanya 1 jam. Kalau semua ready saat ini, siap-siap, Bapak Ibu bisa nginput, nanti saya infokan bahwa kita siap, mereka langsung buka sistemnya, tapi hanya 1 jam. Jadi 1 jam waktu Bapak Ibu admin untuk menginput nilai. Mungkin kita sepakati saja setelah acara ini, nanti di jam berapa Pak Kapus kira-kira kita selesai.
kemudian 1 jam biar para admin di Merpati asistensi mengajar. Bu Arya, Arya, mohon maaf Bu Arya. Bu Arya. Iya. Kalau diberi waktunya mungkin hari apa begitu gimana Bu? Karena ini ada salah satu yang teman kita yang cuti melahirkan. Oh, Bu Novita ya? Iya. Bu Arya, kita kondisikan dulu Bu Arya. Nanti kalau siap baru kita infokan antum. Ya, karena memang di pusatnya sudah tutup ya Pak Dekan. Jadi ini memang hanya diberikan kesempatan lama-lama. Iya 1 jam itu. Nanti dulu jam sekarang. Nanti kita hari ini jam berapa ini? Kalau memang kondisi siap gitu, kita ready semua bareng langsung kita buka. Gitu. Saya kondisikan ke admin di 8 prodi. Oke, siap. Berarti Pak Dekan kalau bisa insya Allah secepatnya besok ya Pak. Biar beras besok. Ya. Besok, infonya besok. Enggak, sekarang pun ditunggu mereka karena lebih cepat katanya lebih baik Pak Dekan, begitu. Jadi kita kondisikan yang penggantinya Eptik ini kan siap nggak nih kita ketua prodinya masuk nggak tuh Pak Ali? Ada Pak Ali ada. Nah, kalau siap ya dikeroyok aja tuh karena kita paling banyak tuh ya. Pak Ali ada berapa? Nawang sedikit tuh mahasiswanya, yang sedikit-sedikit ya bisa, yang baik kan banyak. Nah betul, ada berapa Ya, nanti coba ketua prodinya komen dulu lah. Oke, siap Pak Dekan. Jadi mungkin nanti Pak Ali ada berapa ratus mahasiswa di PAI nanti minta bantuan dengan Sekprodi yang memang admin seperti Mbak Nawang kan paham ya cara input. Nanti dikasih saja password atau bisa minta ke saya atau Pak Kisno juga bisa nanti Bu Nawang. Yang penting ada nilai dari Prodi PAI untuk diinput. Jadi silakan disepakati Pak Dekan ya. Kalau karena diminta oleh admin pusat lebih cepat lebih baik gitu. Kita diberi waktu 1 jam. Boleh hari ini kalau bisa, kalau tidak ya besok silakan ditentukan waktunya biar saya komunikasikan lagi dengan pihak pusatnya. Begitu. Bu Arya, Ibu komunikasi saja langsung WA dengan panitia admin pusat. Apakah bisa ditunda sampai 1-2 hari ke depan? Karena kita juga khawatir 1 jam itu hanya 1 jam untuk hari ini. Nah, kalau di 1 jam untuk hari ini, tentu kita juga tidak bisa menolak. Ibu konfirmasi langsung. Baik, siap Pak Kalem. Oke, silakan langsung Bapak Ibu jika ada masih yang ingin disampaikan terkait 4 BKP. Ya. Nah, terkait dengan ini mungkin saya tambahkan tadi Pak TB terkait dengan magang tadi. Jadi saya tadi sudah sharing dengan Pak Hasrun selaku pengembangan karir. Jadi saat ini kan kita sudah tergabung dalam YN Metro, tergabung menjadi keanggotaannya di dalam ICCN, artinya Indonesian Career Network itu. Nah, itu di situ ada dunia kerja yang semuanya sudah ada di situ, yang nanti mungkin kita bisa meminta approval dari mereka, apakah mereka untuk bisa bersedia untuk dijadikan mitra. Nah, kalau memang itu yang mereka lakukan bisa, dan Pak Hasun yakin bisa, itu nanti kita akan buatkan proposalnya atas nama perusahaan tersebut dan diajukan melalui Kementerian Agama tadi. Seperti itu langkah yang mungkin bisa kita lakukan sementara ini dan lebih cepat, Pak TB. Oke, siap Pak. Untuk sertifikat magang ya tadi. Siap. Tapi kalau untuk asistensi mengajar ya nggak perlu itu. Lanjut. Ya, baik Pak Kalem, ini saya baru komunikasi lagi. Jadi tidak apa besok Bapak Ibu mungkin ditentukan waktunya nanti Pak Dekan yang akan mengkoordinir ya, bukan Pak Dekan juga ya, Wadek 1 mungkin ya. Jadi besok ditentukan pukul berapa Bapak Ibu bisa input. Kalau mau input di LPM, monggo dengan senang hati kita berdelapan admin ditemani oleh Pak Kapus dan tim LPM. Kalau mau input di LPM juga boleh, kami terbuka. Begitu ya Pak Kapus ya? Karena ini kegiatannya harus serentak, cuma dibuka 1 jam. Nggak dibuka lebih waktunya. Dalam 1 jam itu selesai. Terima kasih. Nanti mohon infonya dari teman-teman FTIK. 86. Pak Dekan, ada lagi yang mau disampaikan Pak Dekan?
untuk magang tuh Pak Kapus, Pak Puyung, kita sudah coba ngobrol-ngobrol dengan BLK. Kalau memang kita sih ada proposal yang bisa didanai Kementerian Agama, BLK Metro tuh siap apa saja dimagangkan mau mereka itu. Tutornya pokoknya dapat sertifikat yang ya nasional gitu, apa menjahit mau komputer mau apa ada. Kita sudah pernah ke sana Pak Edo kemarin itu ngobrol untuk pemagangan untuk keahlian apa gitu di sana. Nah, kalau memang Kementerian Agama mau memodali gitu, kita seleksi, kita tes mahasiswa yang pengen mau magang apa bersertifikat internasional juga boleh. Kemarin udah ngobrol banyak tuh dengan BLK tuh, Metro. Nah, untuk SKPI-nya mahasiswa kita itu punya keterampilan apa gitu. Sana banyak tuh sektor-sektor yang bisa mereka sampaikan. Nah, jadi kalau memang Kementerian Agama bekerja sama dengan balai-balai latihan kerja dan didanai gitu, mereka tidak keberatan, MOU bisa dibangun, saling menguntungkan. Jadi sertifikat apapun bisa dikeluarkan oleh mereka betul-betul lisensinya ada uji betul gitu, betul-betul diuji sehingga pemegang sertifikat itu bisa diandalkan. Kita sudah coba itu kemarin tahun yang lalu itu ngobrol dengan BLK, dengan direktur BLK-nya bagaimana proses supaya kita punya SKPI semua dari lembaga ini untuk keterampilan membekali mahasiswa kita bukan hanya sebagai guru saja tapi punya skill lain di luar dari profesi keilmuan yang ada gitu. Mungkin ya dari Pak Asrun sebelum karir juga bisa membangun jaringan-jaringan seperti itu. Nah, kalau memang kan dana BLK itu ada juga dari pusat Pak, tapi kami kan tidak ada kerjasama dengan Kementerian Agama langsung dari pemerintah dari pusat dalam negeri itu. Nah, jadi mereka dananya ya besar dana mereka itu untuk menampung pemuda-pemuda yang memang tidak ada keterampilan dari proyek gitu. Mungkin bisa dijajaki tuh Pak Kalem dengan timnya ke BLK mana yang bisa kita bangun MOU untuk kerjasama seperti apa gitu, saling menguntungkan antara lembaga kita dengan lembaga-lembaga yang lain. Begitu saja masukannya Pak Uyung. Ya, siap. Dipertimbangkan. Akan kita cari dana itu. Siap, Pak Dekan. Jadi memang cerdas sebenarnya Pak Dekan ini. Makna implisit dari Kementerian Agama itu juga dijawab secara eksplisit. Jadi sebenarnya bersertifikat itu juga sebagai bagian dari Kementerian Agama ke depannya akan memberikan semacam support dalam bentuk materi kepada PT KIN dalam mengembangkan magang bagi mahasiswanya gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Ini sudah luar biasa Pak Dekan sudah membaca peluang itu. Makasih Pak Dekan. Lah temenan. Oke, terima kasih Pak Dekan dan juga Pak Kalem. Baik, kita lanjut lagi ya. Pak Kapus sebelumnya ada yang ingin disampaikan atau lanjut diskusi? Sudah selesai kan? Sudah. Oh, sudah selesai. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi, kita akan mendengarkan closing statement dulu ya dari Pak Kapus kita terkait dengan pelaksanaan MBKM Batch 1 terutama untuk IAIN Metro. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Asa. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan IAIN Metro, Bapak Ibu Kaprodi sebagai peserta rapat, dan semua undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua, bahwa untuk MBKM, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pepen tadi, itu sebetulnya ada sedikit salah persepsi karena ada dua surat memang. Yang surat pertama itu adalah tertanggal 21 Juni 2024 itu ada surat edaran 4 BKP. Kemudian di tanggal 1 Juli 2024 keluar lagi surat ya. Itu isinya adalah konsep note yang menekankan tentang PM atau pertukaran mahasiswa. Jadi bukan berarti
itu tidak dilanjutkan, kemudian ada surat yang kedua. Nanti surat-surat itu akan saya sampaikan ke grup admin Merpati yang sudah dibentuk di YN Metro ini supaya lebih rigid untuk mempelajari itu. Yang pertama ada surat edaran petunjuk teknis tentang 4 BKP. Yang kedua ada konsep note petunjuk teknis lebih rigid untuk yang program pertukaran mahasiswa. Untuk semesternya itu adalah fokus kepada semester 5, kecuali research itu fokus kepada semester 7 ya, untuk asisten riset. Dan yang ketiga, setelah acara ini mudah-mudahan harapan kami semua admin Merpati, Prodi dan Sekprodi segera mensosialisasikan ini kepada mahasiswa dan dosen di PL-nya terpilih nanti. Terima kasih itu Bu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu admin, Kaprodi, Sekprodi, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, demikian ya kegiatan sosialisasi kita terkait dengan program MBKM Batch 1 ya. Untuk kedepannya nanti jika ada yang ingin disampaikan lagi, tentunya kita punya wadah ya, sudah ada grup admin, silakan nanti disampaikan di sana. Dan untuk kegiatan besok penginputan nilai, saya harapkan informasinya karena semakin cepat kita kerjakan, semakin cepat aman ya, selesai beres begitu. Dan kita akan mulai lagi semester baru dengan tentunya BKP yang memang sudah pernah kita lakukan ya. Luar biasa sekali teman-teman Prodi ini, Pak Kapus, teman-teman admin yang tidak disangka-sangka ya, memang kita melesat untuk MBKM ini luar biasa. Dan memang baru di IAIN Metro dan di UIN Raden Fata yang melaksanakan asistensi mengajar ya. Hanya kita itu di Merpati baru 2 kampus ya. Dan untuk magang sendiri semester kemarin baru IAIN Metro malah. Mas Nasrul ya sudah input di Merpati. Itu baru IAIN Metro. Memang luar biasa, keren banget tim MBKM di IAIN Metro. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Mari sebelum kita tutup ya, marilah kita bersama mengucapkan syukur bahwa kegiatan ini telah berlangsung dengan lancar. Arya, itu Pak Warek ada kasih kesempatan. Oh iya, tadi Pak Warek mau iya, ya. Ya enggak Pak Dekan, tadi kan aku udah nawarin di awal. Ya, baik. Ya. Tahan emosi, tahan. Mohon izin, mohon maaf Pak Warek. Lambat kamu. Iya Pak, mohon maaf Pak. Tadi aku udah tawarin 2 kali. Mohon maaf Pak Warek, kami mohon arahannya Pak terkait dengan kegiatan MBKM yang dilakukan di semester ini. Pak Warek. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kamera tidak diaktifkan lagi di kendaraan. Ya baik, menyimak apa yang tadi sudah disampaikan dan didiskusikan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan program MBKM ini yang sudah kemudian kita laksanakan dan difasilitasi oleh Kementerian Agama, maka kita melaksanakan hal-hal yang memang kemudian bisa kita laksanakan. Kaitannya dengan riset tadi, dengan print yang ternyata belum terakomodir tema-tema, demikian pula prodi kita. Maka dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan, kita melaksanakan apa yang memang kemudian sudah memungkinkan, dan demikian pula kita berharap ke depannya nanti kemudian bisa diakomodir dan bisa ditambah lembaga-lembaga mitra riset yang memungkinkan bisa bermitra dengan kita. Ya. Kemudian kaitannya dengan magang tadi, di situ diminta supaya lembaga tersebut kemudian mengajukan proposal yang kemudian nanti
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama. Jadi saya melihatnya ini sebetulnya adalah untuk menjaga dan menjamin kaitannya dengan mutu ataupun kualitas pelaksanaan MBKM ini, utamanya adalah kaitannya dengan program magang. Sehingga tempat ataupun lembaga mitra magang itu adalah memang benar-benar yang memenuhi ketentuan, demikian pula memadai dan memungkinkan ya untuk pelaksanaan magang di tempat ataupun di lembaga tersebut ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan kalaupun yang sudah berjalan seperti FEBI dan sebagainya ya, kalau tidak salah, maka itu tetap kita laksanakan ya. Jadi pengakuan terhadap nilai dan mata kuliah SKS itu tetap kita eksekusi ya, jangan sampai kemudian tidak. Itu saja, itu kan ke depan ya, jadi jangan sampai kita melakukan magang di lembaga yang kemudian belum mendapatkan persetujuan dan belum diajukan kepada Kementerian Agama. Itu mungkin beberapa catatan, dan mudah-mudahan pelaksanaan MBKM di kampus kita terus bisa kita laksanakan dan terus bisa kita kembangkan. Dan saya apresiasi kepada para dekan, ya, demikian pula Kaprodi, demikian pula lembaga penjaminan mutu yang sudah bekerja luar biasa untuk melaksanakan program MBKM ini. Mungkin itu Bu Arya yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suhairi. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas arahannya. Dan Bapak Ibu, karena semuanya sudah kita diskusikan, maka kita akan tutup kegiatan kita di sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Prof. Suhairi telah membersamai kita di sore hari ini. Foto dulu Bu, foto Bu. Oh iya Pak Kalem. Oke Mbak Retanisa, siap? Oke. Untuk SKP. Pak Dekan, tolong buka kameranya Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Suhairi. Pak Dekan mana ini? Pak Dekan FTIK. Sudah sholat ya di Masjid Oke. Baru. Ya, bisa sholat. Ya, baik, untuk slide pertama ya. Ya, silakan Bapak Ibu, kita beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Iya. Kita lanjut ke slide berikutnya karena ada 2 ya. Silakan. Bapak Ibu yang ada di slide kedua, siap ya? Iya, 1, 2, 3. Sekarang semenjak di kampus 2. Oke, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak R1, Bapak Dekan, Bapak Dekan ya, Pak Kalem, Bapak Ibu Kaprodi, Pak TB senyum-senyum ya, Bapak Ibu admin, dan tentunya tim LPM ya. Terima kasih, dan saya tunggu untuk tim FTIK sendiri informasi penginputan nilai besok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.